Sebenarnya dunia ini adalah siksaan bagi orang-orang yang kafir. Kenapa kok siksaan? Saudara ketika masih kecil menggantungkan harapannya setinggi langit nggak? Nggak, setinggi langit. Kira-kira saudara waktu itu beranggapan dunia ini, hidup itu adalah perjuangan bukan? Saudara untuk mendapatkan dunia itu butuh perjuangan nggak? Perjuangan apakah itu bukan siksaan? Perjuangan apakah itu bukan siksaan? Siksaan. Kenapa kok siksaan? Ketika saudara terikat dengan dunia, saudara akan terus bagaimana untuk menggapainya, berpikir, beramal, yang terus saudara curahkan daya dan upaya segenap kemampuan yang ada untuk menggapai cita-cita, harapan, impian. Yang padahal ketika saudara gapai, saudara dapatkan dunia itu, apakah saudara selamanya mendapatkannya? Apakah saudara tidak akan mati? Nah itu. Maka di dalam Quran, surat Al-Mudatsir ayat 10-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya begini. Bagi orang-orang kafir tidak mudah. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup yang seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Jadi intinya apa? Ayat ini. Bagi orang kafir tidak, artinya sulit. Sulitnya di sini malah Allah menerangkan, dan aku berikan baginya kekayaan yang. Makanya kalau orang tidur, kalau mimpinya indah, itu malas bangun nggak? Malas bangun. Saudara hidup di dunia ini tidur sebenarnya. Hidup di dunia itu sementara, kesenangan yang palsu. Yang ketika saudara berlebih-lebihan, bermegah-megahan, saudara akan lalai terhadap akhirat. Saudara akan takut mati. Maka Rasulullah menerangkan. Jadi orang yang terkena penyakit wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Karena cinta dunia itulah yang akhirnya orang itu takut mati. Karena saudara begitu mimpi indah, cinta terhadap mimpi tersebut, saudara takut bangun. Makanya ketika saudara bangun dari mimpi yang indah, itu kebayang terus, wah gimana ini ya, padahal mimpinya cuma sebentar doang, ya kan? Nah kalau dunia saudara dari kecil sampai tua, saudara berjuang mati-matian, begitu mendapatkan semuanya, tiba-tiba saudara meninggalkan dunia dan perhiasannya, kira-kira seberapa berat saudara meninggalkan sesuatu yang saudara cintai, yang saudara perjuangkan dari kecil sampai tua dan mati? Berat gak kira-kira? Maka Rasulullah menyampaikan seperti diiris, disayat oleh pedang. 300 pedang, 300 sayatan. Itu seperti itu. Coba saudara cinta terhadap istri. Ini yang pada baru nikah. Cinta gak sama istri? Coba kalau istrinya dipanggil oleh Allah, meninggal. Bayangin aja, sore nanti istri saya mati. Atau yang perempuan ini, sore nanti suami saya mati. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Nggak berpikir ke sana. Saudara hidup di dunia itu nggak cuma main-main. Nggak cuma disuruh ngikutin hawa nafsu doang. Dipertanggungjawabkan. Jadi ini keterangannya. Jadi dunia ini siksaan sebenarnya. Maka bagi orang-orang kafir tidak mudah, artinya sulit. Sulitnya kok justru diberikan kekayaan yang melimpah dan anak-anak yang selalu bersamanya, dan aku berikan baginya kelapangan hidup yang seluas. Jadi artinya ibaratnya saudara diberikan mimpi yang indah sehingga saudara takut bangun. Maka nasihat pada orang-orang yang beriman,
Quran surat At-Taubah ayat 55. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Kita sebagai orang beriman, jangan orang yang banyak harta, banyak anak-anak, kagum kita. Kebahagiaan. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Kafir itu tidak, harusnya orang beriman itu yang ditaati apa? Akhirat. Yang harus dijadikan tujuan hidupnya adalah akhirat. Keimanan itu bicara tentang akhirat. Jadi orang hidup di dunia tapi tidak mengimani akhirat, itu kafir. Tidak menjadikan akhirat sebagai tujuannya, kafir. Jadi dia meninggalkan dunia yang dia imani dan dia menuju akhirat yang dia tidak percaya. Itu yang menjadikan dia tersiksa. Tapi kalau orang yang beriman, yang imannya pada akhirat, ya, tujuan hidupnya memang pada akhirat, meninggalkan dunia, itu seperti bangun dari mimpi yang buruk, keluar penjara. Di ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 85 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka, sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Itu diterangkan dua hal.